kuburannya Khalifah itu Utsman ada mana jelas kuburannya? Ada. Khalifah Utsman mana kuburannya? Kan itu pertanyaan Ada absurd. orang bodoh. Keturunan Pertanyaan Ibnu pertanyaan Abbas pun bodoh ada itu. hari ini. Ini mau kutunjukkan Orang tuanya keturunan Abu Bakar, siapa? ini keturunan Abu Bakar. Kakeknya siapa? silsilahnya Punya anak Ini berapa? keturunan Abu Bakar. Aduh, hancur lagi. Abu Bakar. Iya. Dalam Iya. berdebat-debat tolol. Ini Abu Bakar, ini keturunannya ada. Oke. Bentar. Nih. Ini keturunannya nih. Tobat. Ini keturunannya asli nih. Mana? Buktinya Sisilanya apa? mana? Sisilanya mana? Bisa Ini nampilkan nih. foto. Sisilanya mana? Coba tunjukkan Ini sisilanya. nggak ada. Mana? Ini Loh, Kristen dari tulisannya dulu tuh mana nggak pernah pakai Itu kan data. pakai bin Asumsi semua itu. doang. Fotonya mana? Bin. Sisilanya mana? Makanya Sisilanya? kalau punya pembawa ajaran agama itu kawin lah semua. Ini satu pun nggak ada yang kawin. Lukas nggak kawin, Markus nggak kawin, Yohanes nggak kawin, cuma Petrus yang kawin. Itu pun tak kemana keturunan Petrus sekarang? Ya, tapi setidak-tidaknya tidak mengawini anak angkat lah, istri anak angkat kan nggak boleh itu. Maka itu Mana Bisa gitu larangannya, bro, aku larangannya orangnya mana? kritis. Ya, Larangannya mana? Di Bible larangannya mana? Iya, mana larangannya? Larangan Aku di Bible mana? bilang kalau mau bahas tuh kayak Pak Edo ngebahas, Pak Eben ngebahas kan enak. Kalau ini loh, mirip tadi kan Sopiatul enak kali. ngebahas ya. Iya, Lo kan udah gue kalau bilang dibantah ini kan nggak Musab bisa. Aisyah nggak pernah Nggak bisa ada counter lagi. di dalam Islam itu nggak pernah ada. Emang nggak ada, coba Nggak lu pernah ada cari apa? kalau ada. Musabnya tuh nggak Apaan ada. nggak pernah ada? Ini aku tunjukkan ya. Musabnya Kalau kan nggak hadis ada. mengatakan dia punya Lu musab, paham kalau nggak hadis itu? mengatakan Lu dia tekan punya lagi ya musab. udah, Bapak. ya udah, oke. Nah, Tekan ini lagi. ya. Nah, ada nggak kayak gini? Nanya sama lu sekarang ya. Ini loh, ini namanya Ini pakai Tarombo akademisi Sisila. aja. Ada nggak kayak Lukas gini? menuliskan kepada Theophilus yang ya. Theophilus yang mana nih? Theophilusnya yang mana? Sebentar. Gue lagi cari musab Aisyah biar lo nggak bisa kabur lo. Hadisnya. Lo harus Ngapain gua tolak kabur? itu hadis ya. Di Lo museum harus tolak mana? itu hadis ya. Museumnya. Jangan jadi banci lo. Yang Lo ketemu bilang tuh cuma dua. Aisyah nggak Satu boleh. Amr bin As. Hmm? Yang satu Utsman bin Affan. Utsman bin Nggak Affan. pernah gue dengar Kenapa? ada Musab Aisyah tuh nggak ada. Nggak pernah lihat Lalu dengan yang mata tadi gue tuh nggak yang pernah tadi lihat. gue kasih hadisnya gimana? Ya hadis doang apa sih hadis doang? Nggak ada buktinya. Nah, sekarang Quran Anda berdasarkan hadis atau bukan? Apa sih? Kok berdasarkan hadis? Quran Qurannya itu. Quran, hadis ya hadis. Quran tuh Anda hafalan diucapkan saat sholat, Dek. Oke, Ya, kalau ini saat contohnya, sholat, aku contohin lagi. Kalau Anda bilang Contohin hafalan lagi. Ya saat sholat, Allah. ya, kenapa Ini Aisyah saat menceritakan hal sholat yang berbeda? dibacain terus Quran itu makanya dihafal. Nih, Yang bilang hafal kan Anda, tuh. bukan hadis. Dihafal. Muhammad sendiri lupa. Nggak akan ada yang sanggup bisa melawan Quran ini, nggak akan ada yang sanggup. Mau kitab Weda, Tripitaka, Torah, Yahudi, kalah semua. Masa? Air mani dalam dari penjagaan. tulang dada perempuan itu kalah juga. Dihafal, bisa dihafal 600 halaman, bisa dihafal anak kecil. Yang hafal siapa? Domba kecil tadi objektif. Oke, kalau lo bilang hafal semua, Saya belum pernah melihat ada yang menghafal Quran. Saya nggak percaya. Ini harus ada buktian. Enak ngomongnya. oke. Ya. Kalau lo bilang dihafal semua, kenapa? Asal ke sini kritik teks terus. Pusing aku lihat kalian. Kenapa? Kau lagi nih, Fer? At-Taubah. Makanya aku malas ke sini. Kenapa At-Taubah? Kalau dibahas kalam nafsi enak dikit. Loh, kalam nafsi kan gua kasih dalil. Lo yang tolak kan? Lo bilang ulama nggak boleh ikut. Sekarang aku minta manuskripnya di mana manuskripnya? Manuskrip Tulisan apa? Bible itu loh. Yang dia Lukas itu loh, berkesatu. tulisan asli Mana? Lukas. Coba Tadi kasih lihat dikasih sama Pak Bagus. Mau lihat Anda nggak mau tulisan terima? Lukas kayak gimana sih? Mana ada, nggak ada di museum mana? Aku mau nengok ini. Pak Bagus kasih Tulisan lagi Pak tangan Bagus. Lukas. Tulisan asli Lukas kayak gimana tulisannya? Loh, tulisan asli tangan. daripada Zaid bin Sabit di mana emang? Loh, kok Zaid bin Sabit? Ya kan udah nggak ada. Pokoknya yang ada yang habis Utsman bin Loh. Affan, gitu aja. Gimana Lukas dulu kasih lihat. Ya nggak ada, ngapain dipercaya Banyak gitu. lagi. Kalau ada, bilang ada. Kasih lihat itu, jangan balik tanya.
Sekarang Anda nanya tulisan Lukas ya. Iya, aku pengen lihat kalau ada bilang ada. Otograf, Nah, gitu. otograf daripada Mana. otograf. Anda Jangan harus balik tahu tanya, otograf aku yang pengen asli tahu. itu rusak. Mana? Kami pengen tahu nih. Itu rusak. Andai kami mau masuk Kristen, Balik kami tanya nanya nih. lagi. Itu rusak. Autografnya memang rusak. Tapi kan kita ada salinannya. Nggak ada. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada, Gue gitu. pengennya ada. Nah, sekarang Quran Anda mana? Ya mana itu satu kitab Lukas itu berarti hoax Nih, gitu. saya kasih Kagak tahu ya. dong. Kan ada Kalau salinannya. di kekristenan itu Apaan itu? sebentar Bro Duran. Ada disiplin ilmu namanya bibliologi. Kekristenan itu tidak alergi dengan audit ilmiah. Jadi para ilmuwan Nggak di ada luar masalah. Di Kristen, mana, Pak? Kami menemukannya, Pak. sebentar dulu, Monggo. sebentar ya. Jadi bibliologi ini tidak berisi satu kalimat Alkitab hafalan atau tidak. Alkitab itu ditulis bahasa aslinya ada bahasa Ibrani, Aramaik, terus kemudian Yunani, dan saat itu juga bahasa Latin juga ada. Jadi tidak ada urgensi untuk dihafalkan karena saat itu budaya tulis-menulis sudah ada. Media alat tulis juga sudah ada. Nah, kalian bisa beli buku lah ya yang buatan orang Indonesia bibliologi. Ini jelas di sini. Ini keilmuan ilmiah. Kami menunggu ya dari Islam yang ada malah justru bukan satu keilmuan untuk. Oke, Pak. Ditulis di situ anggaplah saya yakin nih di Oke. biologi ya. Tristan, lu Oke. baca ya. Sekarang saya mau Lu tadi nanya. minta bukti Faktanya mana musab minta Aisyah. satu perkamen tulisan Lukas. Coba tunjukin. Hey. Di museum mana? Ada. Mau. Di museum? Kalau saya tunjukkan Anda mau apa? Ya saya ke sana Kan nanti. bingung. Insya Allah. Kok ke sana sih? Loh kok bingung? Anda naik gaji aja belum pernah, kok mau ke sana gimana? Nih. Bapak jangan ukur saya, Pak. Orang tua Ini, saya ini, kepala BNI. Kodek Mana, Borelianus, pemulaan Injil Lukas. Naik gaji dulu lah. Sekarang mana ini manuskrip kitabmu? Hafalannya susah. Oh, Nanti jadi tunjukkan. potong-potong gini ya? Ini Al-Baqarah. Potong gini. Manuskripnya. Ini Kagak. tulisan Lukas ya? Mereka Iya. itu tidak ada hafalan. Lukas. Mereka sudah ditulis Bentar. Muhammad. Bohong itu. Di mana Aisyah sekarang punya manuskripnya? Lukasnya. Yuk, Aisyah punya musab. Itu gua udah share ya. Saya punya musab. Mana saya punya musab? Oh, hadisnya. Lu lawan lagi tuh hadis. Sekarang enggak. Sekarang mana Saya punya musab itu kan budaknya yang mengatakannya. Bisa Oh, jadi ya, bisa jadi enggak. lihat dong, ini hadis yang berbeda. Lihat dong, hadis Bukhari yang berbeda 4809 Berbeda. ya. Bentar dulu, saya meneliti ini nih. Tulisan Lukas katanya. Oh, tulisan lu. Memang ya tulisan Lukas. Tulisan Lukas itu ada berapa lembar? Kok cuma selembar tulisannya, cuy? Loh, yang namanya manuskrip memang lembaran. Kalau kodeks itu utuh. Manuskrip tuh banyak sekali. Kodek bere. Dan satu ya, jadi gini ya. Permulaan Injil Lukas. Sabar. Oh. Saya sebenarnya pengen share screen. Lalu Lalu, sebentar ya. Hadis Kodek Al-Bukhari nomor 4609. Tristan, lu jangan kabur. Setahu saya kodek mati. Tristan, lu baca dulu. Bukhari 4609. Kalau nggak punya dicek dulu. Ya. Aisyah bertanya untuk apa, ia menjawab agar aku dapat sebab. Aisyah bertanya, tunjukkanlah musab Anda padaku. Itu hadis deh. Ya. Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, Kok nggak ada? tunjukkanlah musab Anda Borelianus. padaku. Anda mau tolak ini hadis? Borelianus. Hei, Tristan, kan tadi dibilang tunjukkan mana musab Aisyah. Apa? Sekarang hadis Anda mengatakan Aisyah punya musab. Anda tolak lagi. Menurut Hei, Ini yang ngomong Nabi atau bukan? Kalau Gampang Nabi Muhammad kok. yang ngomong itu hadis. Kita lihat tinggal Anda tolak ini hadis. Nggak usah banyak ngomong. lengkap. Kuno abad 9-10. 4609. Muat 4 Injil. Ini kok abad ke-9 sih? Hei, lu nggak berani baca hadisnya? Tunjukkanlah musab Anda Menurut padaku. Johannes Bores 1677-1679, pakar tekstual dianggap kurang penting tak kutip semua di semua. Mana musab Aduh. Aisyah? Dibakar sama Utsman. Waktu 875. Bentar, aku mau share dulu nih ya.
Jadi gini ya, Abad ke-9 ini, Pak. Pak Tristan, kalau Anda searching di Google Apostolic Succession Chart ya, ini ilmiah ya, jelas sekali. Dari para rasul, suksesornya itu siapa saja, itu jelas. Kalau bicara sanad. Timur abad 17. Karena kekristenan itu meninggalkan gereja. Kalau di kalian kan tidak ada tuh. Kalau kita ada namanya gereja, itu komunitasnya jelas. 9,1. Jadi bisa diteliti nih suksesinya nih. Tuh. Tuh bagian Injil Lukasnya nggak lengkap, Pak. Ya, dari Yesus Kristus ke 12 rasul, tuh jelas ya. Yohanes, Matthew, James, Peter, Andrew, James. Nah, nih dari Rasul Petrus nih. Ya, tuh. Litius. Jelas, Clement sampai Clement ya, ini tuh. Di Roma. Dari Yohanes tuh jelas. Polikarpus. Nah, ini sanad nih, Bro. Dan di kekristenan ada namanya Eusebius, sejarawan gereja internal kita ada. Nah, tuh. Eusebius. Ke-12 rasul. Eusebius Ya, kan abad kedua. Abad ke-3 dia. Kan dia 3. menulis itu kan dari Alexandria. Alexandria itu kan pusat perpustakaan dunia saat itu kan. Nah, di situ jelas dia menuliskan dari data-data mana ada catatan kakinya. Nah, itu mantapnya di kekristenan tuh ada sanadnya jelas. Nah, terus nih dari misalnya apa lagi ya? Tuh. Jelas tuh, lihat tuh. Yang gereja timur paling kasihan ya yang Rasul Thomas itu, karena gereja Assyria itu kan di martir sepanjang masa tuh, apalagi pas ekspansi Islam itu. Nah, ini suksesinya sempat terputus karena diburu, dipersekusi kan oleh Islam. Nah, Islam lagi sih. Ya yang gereja timur, saya lagi ngomong gereja timur, ekspansi sesudah Nabi. Oh, ekspansi gereja timur itu kan yang menduduki Romawi. Katanya setelah abad 7 itu puluhan juta Kristen itu dibantai itu. Dulu kan Mesir. Iya kan memang penjajah saat itu Romawinya. Bukan Romawi ketika Islam. Zaman Islam ini bukan abad. Nggak mungkin lah. Apa melebih-lebih tuh? Saya lagi Pasukan aja paling banyak 200.000. Dengarkan dulu nyerocos. Abad 7 itu, ini saya lagi bicara abad 7, ini kan urutan kesekian ratus di sini nggak ada. Itu memang sempat terputus. Kalau kamu melihat diagram ini, ya ini saya tunjukkan sanadnya jelas. Jadi sampai sekarang tuh jelas. Misalnya gereja Roma gitu ya. Ada tuh suksesornya tuh. Sampai berapa ratus. Nah, ini saya cuma mau nunjukin. Jadi kami ini bisa nggak masalah. Intinya kan itu, nih jelas sekali tuh. Tuh apostolik tuh. Nah, intinya kekristenan itu tidak alergi dengan audit, kritik dan sebagainya, kritik sejarah. Ya nggak masalah. Itu bro ya. Thank you. Nah, jadi syarat dari Lukas kepada saksi mata ada. Tadi saya sampaikan suksesinya. Itu suksesi itu penuh suksesor. Itu kan dari Saint Peter. Tadi saya baca dari 1, 2, 3, 4. Lukas itu tulis catatan Sinaksario itu salah satu dari 70 murid yang memang sempat meninggalkan Yesus dan akhirnya kembali lagi. Jadi ketika dari 70 murid itu. Sabar ya. Ketika Lukas menulis itu, misalnya tentang kisah kelahiran Yesus Kristus, Bunda Maria itu masih ada. Dia datang lah, kira-kira dia datang, bunda, bun gitu ya, bu Maria. Dulu waktu ketemu malaikat Gabriel tuh bicara apa, dia ditulis. Terus dia ketemu misalnya si Matius, pemungut cukai misalnya, gitu kan. Dia tanya, kamu dulu waktu ngelihat kamu naik ke atas pohon itu kejadian seperti apa? Dia ketemu dengan para rasul, kan dia masih ketemu dengan para rasul, 12 rasul masih hidup. Jadi jangan bayangkan Lukas itu hidup 100 tahun setelah itu, tidak. Hidup sejaman. Nggak 100 tahun, Pak. Saya tahu. Lukas itu menuliskan tahun 65. Lukas itu mati umur 84 tahun. Jadi Lukas itu 65 kan menuliskan kitabnya kan.
Ya terus kenapa? Daripada yang 700 tahun setelah Yesus Kristus, kan sanadnya kalian lebih nggak jelas lagi. Saya tanya, dari Muhammad ke Nggak Yesus bisa Kristus gimana? sanadnya apa? Kan nggak ada gitu. Oh Logikanya gitu. gimana? Ya. Enggak, bukan gitu. Ini saya nggak mau nyerang Andai kita Quran. menyamakan Isa dan Yesus, Nabi Muhammad itu bukan menuliskan tapi mendapatkan wahyu. Gitu. Ya terserah, berarti syaratnya langsung ke Allah gitu kan. Ya sudah, kalau itu kan klaim kepercayaan iman Iya, tidak bisa sanatnya itu dibuktikan kan kan. sanat nih kalau cerita sanat nih Nabi Muhammad, Jibril baru Allah gitu. Ya silahkan, itu kan kalian. Kalau kami tidak seperti itu. Jadi Iya iman sama Kristen, Pak. Contohnya sabar. jadi kalau Agama Kristen itu maaf. berproses secara natural, inline atau selaras dengan sejarah, tidak bertentangan dengan sejarah. Kalau sejarah berkata A, ya kekristenan berkata A. Kalau daun warnanya hijau tidak dikatakan biru. Gara-gara biru itu dikatakan oleh Tuhan, kemudian kita Nah, mengatakan ini Paulus mengaku mendapatkan wahyu Pak dari Yesus. Ini sanatnya dari Paulus ke Yesus gitu. Itu dari mana kau ambil tuh? Galatia 1:12. Yesaya. Kok Yesaya Paulus? Galatia 1:12. Ya, kenapa? Wahyu itu kalau jadi tidak ada padanan kata yang tepat untuk menggantikan kata apokalipse, penyingkapan. Jadi menggunakan kata wahyu. Kalau wahyu kan petunjuk. Jadi apokalipse itu artinya penyingkapan. Zaman lama ya. Oke, jadi Injil itu kata Paulus bukan Injil dari manusia, tapi Injil dari penyikapan Yesus Kristus. Berarti ini kan merupakan ilham dari Tuhan. Berarti Paulus mengaku mendapatkan satu ajaran Injil, mungkin Bapa kasih karunia, bla bla bla, ya enggak ini. Itu sanadnya ke Yesus kan terakhirnya kan? Apa yang dikatakan Paulus itu dari Yesus kan? Udah. Enggak begitu apa bagaimana Pak? Jadi gini. Ilham atau bagaimana? Jadi gini ya. Jadi ada yang disebut dengan ilham yang diwahyukan secara langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung itu dari penglihatan, misalnya kitab Wahyu itu Rasul Yohanes langsung bertemu, mendapat penglihatan, bertemu dengan Yesus Kristus dan disuruh menulis apa yang kamu lihat, tulis. Nah, terus tetapi kalau kitab yang lain itu secara natural. Jadi misalnya surat-surat Paulus gitu ya, itu ya memang berisi tentang pemahaman teologis Paulus yang tentunya itu diilhami oleh Roh Kudus, dan dia menuliskan kepada jemaat di Efesus, Filipi, Korintus dan sebagainya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu juga awalnya bukan disebut Injil, itu disebut catatan para rasul, memoir para rasul yang dikhotbahkan di gereja-gereja saat itu, di persekutuan-persekutuan. Dan itu tersimpan dengan baik. Sebenarnya banyak sekali tulisan-tulisan yang beredar saat itu, hanya saja tidak bisa terkanonisasi karena memang sudah hilang dan sebagainya. Makanya di dalam gereja itu ada ajaran lisan, ada ajaran yang bersifat tradisi dan yang berdasarkan Alkitab. Alkitab inilah yang berhasil dikanonisasi. Makanya ketika mengkanonisasi Alkitab itu dicocokkan juga dengan misalnya kalau Anda kan tadi mengatakan, oh Quran itu juga dibacakan pada saat ibadah sholat. Kami juga seperti itu, ada liturgi, ada doksologi, penyembahan, himne, dan sebagainya. Malah kalau Kristen Ortodok, sholatnya 7 kali. Nah itu juga berisi puji-pujian, membacakan kitab Mazmur, dan sebagainya. Kalau Anda sekarang ke YouTube ya, lihat Kristen Ortodok, itu himne mereka tuh isinya semua membacakan, melantunkan kitab Mazmur misalnya. Nah, dari situ berproses Pak Tristan. Jadi kekristenan itu bukan yang berdasarkan iman buta, tidak, tetapi bisa dibuktikan dengan sejarah. Jadi manuskrip itu tidak berdiri sendiri, tapi sejajar dengan tradisi gereja. Kalau tadi Anda lihat ya suksesi para rasul, itu kelihatan tuh 12 rasul itu sempat mendirikan gereja. Bartolomeus di Spanyol misalnya. Rasul Thomas di India, Assyria, terus Rasul Markus gereja di Alexandria, Rasul Petrus di Roma. Itu peninggalannya para rasul itu adalah gereja. Dan gereja satu beranak pinak.
banyak sekali di sekitar kota Roma, pusat-pusat kekristenan kecil-kecil. Ada uskupnya, ada bisopnya, ada diakennya misalnya. Jadi gereja saat itu bukan klaim sepihak 1-2 orang, tapi komunitas yang sangat besar. Dan itu hampir mustahil Alkitabnya kitab suci dipalsukan. Ketika orang Kristen di abad sekarang itu mengkanonisasi, itu bukan berarti itu membentuk kitab suci baru, tidak. Kanonisasi itu sejak zaman Bapak Gereja, misalnya Origen, ya, Justin Martyr, itu sudah ada 27 kitab PB beredar sebagai memoir para rasul, belum disebut kitab suci PB. Kitab suci saat itu merujuk kepada perjanjian lama, Pak. Yang disebut kitab suci. Kitab suci PB itu adalah isi dari tulisan para rasul tentang Yesus Kristus dan juga bagaimana menjelaskan Yesus Kristus dari perjanjian lama. Makanya muncul perjanjian baru. Jadi kalau bicara firman Allah itu bukan Alkitab, Pak. Firman adalah dari Yesus Kristus. Alkitab menuliskan tentang Yesus Kristus. Nah, sistematikanya seperti itu. Kalau di tempat Anda, kan Quran firman Allah. Kalau di tempat kami, firman Allah adalah manusia, bukan buku. Nah, kira-kira itu ya. Jadi bisa dilihat ya gini, sana. Yang 3 di atas ini. Ini salah hafalan nih. Ini Rasulullah, ini Jibril, sini Allah. Ini para penghafal ini. Sampai ke Indonesia. Nah gitu aja sih. Nggak ribet gitu. Ya, terima kasih juga sih Bapak berusaha mengeluarkan tadi. Berkata bahwasanya Lukas bertemu dengan Maria. Gitu kan? Ya iya, saat itu Lukas itu orang dewasa ketika bertemu Paulus. Berarti penyelidikan itu, saksi-saksi mata itu sebenarnya nggak perlu lagi, Pak ya? Apa perlu Maksudnya? yang lainnya apa gimana? Maksudnya gini, saksi mata itu ya yang bertemu langsung. Bunda Maria, ya kan ibunya Yesus ditulis ketika dia. Terus Elizabeth kan masih hidup saat itu. Murid-muridnya Yohanes. Jadi setelah Yesus naik ke langit itu, Maria masih ada? Masih dong. Masih sampai hidup. umur? Bahkan di Sinaksarion, buku catatan, itu iya, ketika Bunda Maria Pak? wafat, Tahun? itu ke-12 rasul itu, saya nggak tahu tepatnya, nanti saya cari datanya. Ke-12 rasul itu berkumpul. Yang paling lama datang itu Rasul Thomas karena dari India. Nah, gimana caranya kok bisa ada yang ngabari itu, kalau dalam catatan Sinaksarion, itu karena dari ya secara spiritual lah diberitahu bahwa Bunda Maria sudah wafat. Rasul Thomas bisa dalam hitungan, itu mujizat. Ya, ini kawan saya satu orang juga penasaran Bunda Maria, namanya Pak Arifin. Gitu. Ya kalau teman-teman muslim dia penasaran kapan wafatnya gitu, di mana wafatnya, penasaran ya. Ya seharusnya Quran kalau menyempurnakan informasi juga memuat itu. Jadi gini Pak Tristan, kami tuh Quran berlimpah. Itu saya ulangi sekali lagi dan berkali-kali. Quran itu menyempurnakan nasihat dari Allah kepada makhluknya. Kalau Bapak paksakan itu isi sejarahnya harus lengkap nanti 1 meter tebalnya Pak. Kok beda ya? Itu. Ya makanya diperlukan sebenarnya menerima saja kitab yang sebelumnya. Masalahnya nggak menerima gitu. Oh ya sudah. Bukan begitu, harus terima aja. Ya, kalau baca gini. Anggaplah salah kitab kami, kalian. Saya kan bukan menyempurnakan kitab Bapak. Saya kan nggak menyempurnakan kitab Bapak. Ya kan menyempurnakan wahyu yang sebelumnya. Sabar dengan Bapak tadi mengatakan pewartaan. Kitab Bapak bukan pewahyuan. Firman adalah Yesus sendiri. Masa Bapak mau Quran itu menyempurnakan firman yang itu Yesus sendiri? Kan nggak enak jadinya. Jangan dipelintir kata-kata saya. Saya nggak mengatakan itu bukan wahyu ya. Ini Pak, yang namanya pewahyuan di dalam iman kami itu apokalipse, penyingkapan Tuhan ya. Entah itu penyingkapan karyanya, pekerjaannya, dirinya dan sebagainya.
Nah, ciptaan ini pun pewahyuan Tuhan kepada umat manusia disebut wahyu umum. Ada yang wahyu sifatnya khusus. Ya, Alkitab, kitab suci pun, Alkitab ya kalau PL dan PP, itu juga sarana pewahyuan Tuhan kepada umat manusia. Jadi nggak sesempit itu, Pak. Wahyu itu hanya bicara hukum Taurat, syariah, enggak. Oke ya, saya hanya menjawab saja. Silakan lanjut lagi nih. Siapa lagi, Bro Duran atau siapa? Lalu langsung Mas. Ini ada Pak Munir, Pak Surip, mau nanya juga boleh. Ini kasih shot Mas 1. Wahyu itu turun begini kondisi. Tidak patut sebagai seorang manusia bahwa bicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir dan dengan mengutus malaikat lalu diwahyukan kepada dengan izin. Ya, antara wahyu, belakang tabir, hijab, mengutus malaikat. Nah, kalau untuk ilham sendiri berupa firasat Pak Mudikam. Dan tadi Asyams 1-10 Allah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa manusia jalan fasik dan jalan takwa gitu. Firasat di sini. Gitu. Firasat. Gitu. Ya, kalau ilham bagi kami firasat, kalau ilham di Bapak ini kan untuk menuliskan kitab suci gitu ya. Ilham kayak apa ya? Kalau kita mengarang satu apa buku atau apa gitu kan, butuh ilham gitu kan, butuh satu ide gitu. Nah, mungkin di sini ide yang Bapak sebutkan itu merupakan hasil dari kepenuhan Roh Kudus atau gimana tuh Pak Indo? Ilham itu ide kan? Atau gimana? Jadi ilham langsung itu ada dua ya. Ilham itu langsung dan tidak langsung. Kalau ilham yang langsung itu memang langsung mendapat penglihatan seperti kitab Wahyu ya. Itu dituliskan oleh ya itu kan eskatologi ya tentang akhir zaman. Itu Rasul Paulus, Rasul Yohanes memang bertemu dengan Yesus Kristus secara spiritual dalam alam roh gitu seperti itu dan menuliskan apa yang dia katakan, Yesus katakan gitu ya. Ada yang tidak langsung itu ya bekerja secara natural. Saat itu Lukas ya memang menulis catatan sejarah. Mungkin dia tidak sadar bahwa ini akan dibuat sebagai kitab suci PB, itu tidak. Yesus Kristus juga tidak pernah memerintahkan, murid-muridku nanti bikin kitab namanya kitab suci PB ya. Nggak ada. Tidak ada. Jadi kitab suci perjanjian baru itu sebenarnya berisi tentang kesaksian para murid dan berisi juga penjelasan tentang memaknai Yesus Kristus atau keselamatan itu, salib dan sebagainya dari perspektif perjanjian lama. Makanya Paulus banyak sekali mengutip perjanjian lama. Jadi tafsir lah ya, bahasa singkatnya itu mentakwil atau gimana ya kalau di Islam itu. Jadi perjanjian baru itu menjelaskan. Nah, saat itu bahkan banyak sekali tulisan. Nah, jadi bukan suatu kitab yang turun dari langit, tidak Pak. Oh enggak. Itu di kami juga begitu. Tenang, gitu. Kalau di kami itu ya, kalau wahyu dibedakan. Nih wahyu gitu. Yang 600 halaman itu yang sekarang dituliskan. Dulunya ya hafalan. Gitu. Dan huruf-huruf ini, huruf-huruf hijaiyah itu, alif sampai ya itu, dipelajari dari suku Anbar, dari sekretaris Nabi Hud, di arah Oman Yaman, dari arah sana. Nah, untuk mewakili lafaz-lafaz itu, contoh Allah atau alif lam mim, itu hurufnya dari sana, gitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk hadis,
Contoh hadis itu ada 3. Qauli, fi'li, takriri. Qauli ini ucapan Nabi. Kemudian fi'li, perbuatan Nabi dari sahabat-sahabatnya. Contoh, Nabi sabdakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Kemudian baru sahabat berkata, Nabi sholat sujudnya begini, rukuknya begini, tidaknya begini, wudhunya begini. Walaupun di Quran sudah dikatakan, tapi untuk lebih lengkapnya itu dalam hadis fi'liyah Nabi. Setelah di Quran dikatakan, "Wamsahu birusikum wa diyakum ilal marafiq." Ada di Quran tentang wudhunya. Nah, wudhunya lebih lengkapnya itu ada di hadis gitu. Kemudian penerapan airnya ada di hadis. Contoh di Quran, "Innallaha yuhibbul mutatahhirin." Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Selalu mensucikan diri. Ini dengan yang lahiriah, ini dengan air. Air suci mensucikan itu Nabi sabdakan di atas 2 kula. Di bawah 2 kula kalau ada bangkai masuk ke dalamnya sumur itu, jangan wudhu pakai itu gitu. Aturannya ya seperti itu. Kalau hadis itu fi'liyah. Kemudian takriri, ketetapan Nabi. Yang Nabi tetapkan dalam ucapannya dan dalam tindakannya. Oke. Baru yang ada tingkatan makbul dan mardud. Makbul ini yang terbagi 2, hasan dan sahih. Nah, kalau yang Iya, Pak, mardud ya. itu terbagi ada gorib, terus doif, gorib, terus maudu. Nah, kalau untuk persaksian yang tadi tuh hadis fi'liyah Nabi. Nah, terlepas dari itu, ya yang saya lihat gitu kalau di PIM, ya satu pertanyaan juga. Kalau di kami itu kan Injil gitu ya. Jadi Nabi Isa itu diberikan Injil. Injil menurut kami, ucapan-ucapan Nabi Isa saat itu merupakan wahyu dari Allah. Misalkan di Sof ayat 6 dan wa isqala Isa Ibnu Maryam, ya Bani Israel. Dan ingatlah saat Isa Maryam berkata, wahai Bani Israel. Itu Injilnya. Atau di Zukhruf ayat 64, Isa berkata, innallaha rabbi wa rabbukum. Itu Injilnya. Gitu Pak, menurut kami gitu. Bukannya Ya, kita. itulah, Pak. Makanya di sini entah kenapa Islam itu punya klaim seperti itu, yaitu berdasarkan wahyu dari Tuhan. Ya sudah, kalau sudah dari Tuhan ya kami serahkan ke Anda, meskipun kami tidak menyetujuinya ya. Karena Yesus Kristus itu nggak pernah yang namanya ini saya terima kitab, itu tidak. Tapi Bahkan perjanjian ucapannya lama, kan firman, Pak. Sebentar. Kan? Bentar dulu. Tanah itu ya, kitab Taurat dan para nabi, Mazmur, itu pun bukan bentuknya adalah perkataan Tuhan yang dituliskan. Enggak, itu memang tulisan manusia menceritakan sesuatu, pengalamannya bertemu dengan Tuhan atau oleh dorongan tertentu, misalnya seperti Yosua misalnya menuliskan tentang kematian hari akhir Musa, begitu ya. Jadi, tetapi itu semua kami yakini diilhami oleh Roh Kudus. Mengapa demikian? Nah, pertanyaannya, mengapa orang Kristen kok bisa ngomong itu diilhami oleh Roh Kudus? Karena selama 1.500 tahun kira-kira Alkitab itu melibatkan 40 penulis. Di situ ada yang kami sebut dengan narasi ilahi. Ada sifat dan karakter ilahi di dalamnya yang tidak mungkin ini berasal dari kepentingan manusia. Nah, makanya ada kata perjanjian lama dan perjanjian baru, karena teologi Kristen itu melalui kitab suci ini bicara tentang perjanjian Allah dengan manusia, yaitu keselamatan umat manusia. Jadi jelas, Pak. Jadi bukan bentuknya, bahkan itu Musa yang menulis begitu. Musa yang kitab Torah begitu ya. Mazmur ada yang menulis, Daud misalnya dan sebagainya. Jadi bukan
Alkitab itu buku natural untuk menyampaikan sesuatu yang supernatural. Gitu. Kalau bicara firman Allah di dalam terminologi iman Kristen, firman Allah itu adalah diri Yesus Kristus. Bukan bentuknya buku. Tetapi kitab Enggak, suci kami menurut- menceritakan tentang firman Allah itu. Menceritakan tentang Allah itu. Oke. Gimana dengan Yohanes 14 ayat 24? Firman yang kamu dengar ini bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 11:8-9. Iya, menulis Firman perkataan yang- Yesus itu kan. Ya sama. Firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi dia menerima dari Bapa nih Pak ya, pengakuan Yesus sendiri. Kemudian dia sampaikan kepada murid-murid tentang berita kerajaan Allah dan lain sebagainya. Saat dia menerima dan menyampaikan, dia hafal nggak Pak kitab itu? Apa firman itu? Pasti kan? Di kami itu tuh yang dihafalnya itu. Itu Injil itu. Di kami. Karena saat bayi dia berkata, perkataannya itu dihafalnya. Maryam 30. Gini, saya jawab Memang ya, Pak ya. sebenarnya Injil itu bukan kitab dalam pemaknaan kitab tertulis sih sebenarnya. Tapi ajaran. Saya Ajaran jawab. Injil. Nah, betul. Jadi gini Pak ya. Jadi Yohanes 17 ini kan perkataan Yesus Kristus. Perkataan Yesus Kristus ini yang disampaikan kepada para murid. Ini bahkan Yohanes 17 itu doa Yesus. Ini ketika dia mau disalib, mau disalib, doanya agak Ya, panjang. doanya tuh panjang. Ya. Waktu itu para murid ingat gitu ya, ingat menulis, bahkan ada yang mencatat. Karena saat itu alat tulis sangat mahal, tidak semuanya manuskrip gampang sobek, umurnya paling hanya lama, perkamen mahal gitu ya. Jadi saat itu para murid menuliskan berdasarkan ingatan misalnya. Mengingat-ingat perkataan Yesus. Jadi yang Yesus katakan itu tentunya tidak berasal dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang Bapa perkataan kepada dirinya gitu ya, pesan, ada kalam nafsinya kira-kira kalau di Islam seperti itu. Jadi kembali ke masalah kitab suci PB, itu ya tulisan murni natural. Para murid kan disebutnya memoir para rasul. Kalau Anda baca di Wikipedia sejarah kanonisasi perjanjian baru, itu jelas kok awal mulanya disebut memoir para rasul. Terus gereja saat itu mulai mengumpulkan dan sebagainya, itu yang kita sebut saat ini manuskrip abad 1. Gereja kemudian mendokumentasikan, bahkan gereja di Ethiopia punya kanon sendiri. Ada kitab-kitab lain yang mereka jadikan sebagai kitab suci, itu nggak masalah. Di kekristenan nggak masalah, ada berapa versi kanon tidak masalah Pak. Gitu. Itu sih. Ya wes. Pokoknya di kami itu pahamnya Injil memang nggak ditulis. Menghafal Yesus bisa, bahkan Taurat pun dihafalkannya. Gitu. Menurut saya juga Torah yang dihafalnya beda dengan Torahnya Yahudi. Wajar terjadi debat, sering debat kan dia memang Torah. Jadi makanya itulah intinya yang disampaikan sama Bro Tristan, bahwa Isa di dalam Quran Islam tidak ada kaitan dengan Yesus dalam iman Kristen. Ya itu. Kalau Bro nggak, maksudnya begini. Kalau Ya, kita objektif aja, ini objektif ya. iya. Isa dan Yesus itu satu sosok yang sama. Beda. Tapi sabar dulu. Objektifnya dulu. Objektifnya ukurannya apa? Sabar dulu. Fakta dan nyatanya gitu. Nah, nanti kan tapi ada sanggahan gitu ya. Tapi ada sanggahan. Sosoknya sama tapi dikisahkan dengan kisah yang berbeda. Di PB Bro beda, sama kami itu beda. Sehingga bisa dikatakan opsional di sini. Bisa iya, bisa enggak.
Iya. Nah, mana yang palsu nih? Quran atau Logikanya kan ini. sabar Kalau dulu. tokohnya sama. Aduh, belum selesai gue ngomong. Enggak gini aja. Ya, saya tahu. Kan intinya kan sosoknya kan sama. Cuman Tapi ceritanya bisa beda. karena kisahnya beda. Karena nih belum selesai Hmm. gua. Karena kisahnya beda, bisa opsional. Hmm. Saya Bisa dulu yang sama. jawab deh. Nanti masa bapak lagi yang ngomong, gue nungguin nih. Jawabnya Jadi gampang, maksud saya, Pak. Tutup Alkitab nggak, kami, gini. tutup Bisa Al-Quran sama. Anda. Aduh, Kita ya ampun. bicara data sejarah yang menulis. Jadi gini, Pak. Tanpa ada Alkitab, Yesus Kristus itu disebut sebagai tokoh sejarah. Hmm, Kami bisa membuktikan itu. iya. Udah kayak eksternal kan, Shefham. Ya, Dari data Romawi eksternal. menuliskan, dari Mesir menuliskan, dan menuliskan Shefham. Bahkan dari Yahudi pun menuliskan, Pak. Ya, saya tahu. Sekarang maksud saya begini, Pak siapa namanya? Pak Edo, maksud saya pada hakikatnya sama. Karena apa? Pendeteksiannya adalah sama-sama nggak punya bapak, hanya punya ibu. Dikisahkannya ini sosoknya sama, tapi menjadi opsional saat kisahnya ini berbeda. Ya, Dan kita pada terkadang, bapaknya kok. sabar Bro, dulu, kan nggak punya ayah, sama-sama nggak punya ayah kan? Punya ayah kok Punyanya dia. ibu. Pak, Siapa lagi? kematian, nggak usah kematian. Kebangkitan Yesus Kristus juga dicatat oleh sejarah. Kami bisa buktikan. Nggak, bentar dulu. Pak Eben bilang tadi punya ayah. Siapa nama ayahnya? Yusuf, ayah Yesus. Itu nggak masuk genealogi lah, bos. Loh, Alkitab mencatat itu ayahnya. Ayah tiri apa ayah kandung? Jadi dalam hukum Yahudi, dia itu ayah yang sah. Berarti nggak mujizat dong lahirnya. Loh, ayah Emangnya yang ambil dari sah. mana? Dari Roh Kudus kok, Matius 1:18. Loh, dalam Gimana budaya sih? Yahudi kan itu kan suami yang sah dengan istri yang Ya, sah. betul. Yusuf Gimana itu. sih, Lu bro? mau ngebenturin mujizat ke syariat sih, pusing gua. Bukan. Coba dulu. Alah. Hukum Yahudi Pokoknya itu gini sah intinya. Itu kan istri yang Menjadi sah. opsional. Menjadi opsional saat kisahnya berbeda. Boleh membedakan, boleh menyampaikan. Gitu. Oke. Ya. Kenapa saya bilang boleh menyamakan saat terjadi? Kita ini kan agama misi nih. Bro misi menyelamatkan kami pun misi menyelamatkan kalian. Gitu. Oke, saya Terjadilah tanggapi debat ya. nih contohnya temanya begini nih. Apakah Yesus 100% Tuhan, 100% manusia? Menurut Quran dan Bible. Pasti disamakan ini. Sama yang debat. Enggak ada kaitan. Yang sama yang debat. Udah nanti Pakai kita buat timer. topik itu. Ceng. Gitu. Tapi dalam kayak begini nih kita ngobrol, bisa dikatakan beda, bisa. Udah. Karena di situ ya kan dalam gimana sih, bro? Lu punya amanah agung, kami punya amanah syiar. Jadi Gitu. gini ya, Alkitab ditulis oleh saksi mata dan pelaku sejarah. Ditulis pada abad yang sama. Kemudian Quran datang sekitar 600 tahun kemudian, ditulis oleh orang yang tak ada hubungan dengan Yesus, wahyu dari Allah yang tidak ada hubungan dengan Yesus. Pertanyaannya, manakah yang bisa diterima secara logika objektif tentang kebenaran itu? Saya kasih perbandingan. Kalau sampai orang Amerika lebih tahu bapak saya, mama saya daripada saya, dan orang percaya kepada orang Amerika itu, maka itu adalah orang yang kolok-kolok gitu ya. Tapi kalau orang percaya kepada saya, berarti itu orang yang normal. Itu dalam logika berpikir saya. Jadi, kalau Anda mengatakan opsional yang bagaimana, maka kita harus mencari opsional yang historis, bukan opsional yang ahistoris. Opsional yang sesuai dengan arkeologi. Panjang kali pertanyaanmu. Bukan dengan opsional yang tidak sesuai dengan arkeologi. Opsional yang sesuai dengan budaya, bukan dengan opsional yang abudaya. Sekarang berbicara arkeologi apa sih? Loh, peninggalan Yesus, kematian apa? Yesus, salibnya semuanya, tempat kuburannya ada. Kuburan? Loh, kuburan Yesus. Tempat kuburan sebelum bangkit.
Iya, Goa dan kali. itu diakui oleh orang-orang Yahudi sampai detik ini. Itu kan Oke. bagian dari arkeologi. Nih Pak Oke. Tristan, yang Pak Erpen Aduh, saya mau ngomong. katakan. Kapan kayak ngomongnya? Enggak nih, 10 detik. Ini Karena kan gue kita mau ngisi berokok. Pak Tristan. Ya, mau dirokok. Nanti di sini dituliskan nih bukti arkeologi kekristenan itu valid. Gitu loh Pak ya. Tokoh Yesus tuh ada, kekristenan tuh ada, gereja tuh ada. Nah, Ini ada musim lain nih, silakan ngomong dulu deh. Saya mau dirokok dulu. Kamu Nir? Jadi udah jelas ya. Ya jadi artinya makanya saya bilang apa yang Nah, nanti gue ada jawab tuh. Kamu Nir? apa yang ada di dalam keyakinannya Pak Tristan itu adalah keyakinan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Namanya mirip-mirip, kisahnya mirip-mirip. Tapi kan yang namanya setengah kebenaran kan sama saja dengan tidak benar toh. Itu namanya tetap aja nggak benar. Nah, di situ Pak Tristan yang harus mengerti. Oke. Yang lain kemana ini? Pak Tadi apa ya? Pak Munir? Kristen aja mungkin nggak paham tuh genealogis apa artinya. Ya, nggak tahu lah kita. Ya. Kan ngomong genealogis tadi dia. Mungkin jelaskan aja, Pak. Ya, genealogis kan silsilah. Hmm. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu aja mengakui bahwa Yesus anak Yusuf kan begitu. Iya. Nah, kalau untuk mencari kebenaran. Kenapa? Halo? Karena Yesus itu dilahirkan oleh istri Yusuf ya. Oke. Jadi Maria itu sudah menjadi istri Yusuf pada saat Tuhan Yesus dilahirkan. Makanya disebut anak Yusuf. Dari garis Yusuf maupun Maria, mulai dia Daud kan gitu. Coba lihat Lukas 4 ayat 22. Kan disebut anak Yusuf. Dari silsilah kan begitu. Halo? Dia lagi beli Ya. rokok berisik di jalan. Udah nggak ini? Halo? Saya dengar nggak? Iya, kedengaran, tapi berisik. Nah, sekarang kita lihat persamaannya, kita lihat perbedaannya. Jangan hanya perbedaannya. Inilah yang sering berdebatkan antara Muslim dan Kristen. Kristen ingin agar Muslim percaya bahwasanya Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kan gitu. kan sebagai Mesias, Pak. Itu nantilah. Bagian-bagiannya kan setelah itu. Ini kan masalahnya kan teologis ketuhanan dulu, Pak. Kan gitu. Bro harus mengerti dulu ya beda antara Yesus dan Kristus dulu ya. Aduh. Gua kapan jawabnya nih? Jawabmu itu aja. gini. Kita juga pendek-pendek. Jawabmu itu enggak ada Ini mau arahnya. pendek-pendek ini. Nggak gitu. Nah, ini nanti kan diperdebatkan kebenarannya. Karena menurut Quran itu Nabi Isa atau Yesus itu kan sebagai Rasulullah. Tidak lebih dari itu. Iya, Isa wajar. mengatakan lebih dari, sabar dulu, lebih dari itu. Kan seperti itu. Ini kan masalah Wajar. keimanan jatuhnya. Bukan masalah keimanan saja, ini berbicara Kalau sejarah, berbicara kitab. iya, histori Yesus itu adalah Tuhan. Baru dapat dari mana? Oke, saya jawab ya. Iya, dia menciptakan, dia mengatur, dia menguasai, gitu kan? Itu Tuhan kan begitu. Makanya kamu harus mengerti arti kata Tuhan di dalam Alkitab. Selama ini kan kamu nggak ngerti, kamu pandang Tuhan Ini sama bikin dengan debat Allah. kapan kayak gitu. Tapi Iya. Zoom ini nggak debat pula. Biasanya didebatin dulu Zoom lah, bro. Kan begitu temanya. Jadi Yesus itu Tuhan. Kenapa Yesus Tuhan? Iya. Karena dialah memang penguasa. Kepenguasaannya berasal dari Allah Bapa. Tidak ada masalah. Tuhan itu kan penguasa, Lord, Kurios. Cuma kamu nggak ngerti. Allah itu kan Theos, God. Jadi sudah terjawab sebenarnya, sangat mudah menjawab. Jadi kalau kamu katakan tadi ada persamaan Yesus dengan Isa,
Saya katakan persamaannya tipis sekali. Tetapi Iya. perbedaan. Jadi gini, makanya saya bilang di dalam persamaan itu ada Gue iyain kok. perbedaan. Jadi Gue saya iyain. katakan begini ya. Bukan Masih persamaan ada. itu, cuma kemiripan doang, Iya, bro. kemiripan. Pak Ya Duran, makanya tipis. Pak Duran. Mana ya Pak Duran ini? Pak Duran. Ya, Pak Herben. Kalimat yang itu loh, kalimat murtadin itu apa yang dibilang? Kalau Quran yang benar, ini gimana itu kalimatnya? Gimana? Sabiin. Bukan, kalimatnya itu loh. Kalau Alkitab palsu, konsekuensinya begini. Kalau Quran yang palsu, coba. Apa ini, bro? Kami itu nggak pernah mengatakan Bible kalian itu palsu. Enggak, dengar dulu. Oh, Pak Duran. Siapa yang ngatakan? Jadi gini. Apa? Hah. Ya, bilang. Injil, kita pakai bahasa Injil ya. Injil Nggak ada bisa. 600 tahun sebelum Al-Quran, benar? Iya. Oke. Oh, itu Injil ya. Ya, Injil mengisahkan tentang penyaliban Berisik Tristan, bentar. Saya mute Tristan. Berisik. Iya, silakan. Injil menceritakan tentang penyaliban Yesus. Lalu 600 tahun kemudian tiba-tiba Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu diserupakan. Berarti selama 600 tahun orang-orang Nasrani telah ditipu. Karena tidak ada kejelasan nih. Nah, konsekuensinya kalau Injil benar, Islam ditipu. Kalau Quran benar, Injil yang ditipu. Konsekuensi logisnya, apapun yang menang, berarti yang mengisahkan adalah penipu. Itu sih. Jadi, lengkap nggak poinnya? Iya. Konsekuensinya apa tadi? Konsekuensinya apa? Ulangi, bro. Konsekuensi logisnya, siapapun yang benar, yang mengklaim itu adalah penipu. Bang. Udah. Ya. Belum. Udah. Cari tempat yang bagus dulu. Kalau kita Tristan, baca gitu cuma Tristan, ambil tempat yang yang nyaman. Bible, Biar enak dengar. Bible apokrif seperti Apostol Petrus gitu. Atau yang apokrif lain itu diserupakan, ditukar gitu. Memang ada bisa di apokrif. Apokrif Tapi itu kan kan itu sudah dibuang, bro. Paham, saya paham. Iya, jadi kalau bro Artinya mengambil yang anggaplah dibuang, apokrif ini penipu. yang penipu kok, bukan hanya dianggap Ya, penipu. Yang jadi masalah adalah sabar dulu. Kapan jawabnya nih ya? Nanyanya kadang-kadang di 3 menit, 5 menit. Jawab. Ya, udah terus. Gue capek nih, habis beli roti. Mau kopi. Ya udah, makan rotinya Nah, makan dulu deh. Gini. Wama qataluhu, wama salabuhu, walakin syubbihalahu. Ya, Nisa 157 kan? Dan mereka tidak pernah manahi membunuhnya, wama qataluhu, wama salabuhu, dan mereka tidak pula menyalibnya. Ini Isanya sama Yesusnya sama nggak? Kata Eben tadi beda. Lalu bagaimana siapa namanya? Si Duren mengatakan penipuan. Isa di kami itu wama qataluhu, dan mereka tidak pula membunuhnya, wama salabuhu, dan tidak pula menyiksanya hingga mati saat dikeluarkan dari tubuhnya cairannya. Itu arti salaba itu. Walakin syubbihalahum, tetapi diserupakan kematiannya kepada mereka. Ini terjemahan saya sendiri. Ya, terjemahan sendiri. Ya udah, terus. Iya dong, boleh dong. Boleh dong. Ya, boleh. Lu mau pakai depak juga boleh. Tafsiran juga ada 2 di situ. Ibnu Katsir dengan tafsiran hadis Ibnu Abbas yang mauquf. Ingat tadi, mauquf dan marfu. Di mauquf di situ Ibnu Abbas berkata, yang menggantikan Isa adalah muridnya Nabi Isa.
Tapi hadis ini sahih memang, tapi nggak sampai ke Nabi. Entah dari mana Ibnu Abbas ini mengetahuinya. Dapat kisah dari mana? Sementara di Quran tidak pernah dikisahkan Nabi Isa punya murid. Nabi Isa itu hanya punya kaum namanya Hawariyun. Kaum Nasrani. Dari kata Nasoro. Bukan kata Nazaret ya. Dari kata Nasoro. Penolong. Hawari dari kata Hawari atau Hur. Hawari suci putih bersih. Sahabat yang sejati. Dia nggak pernah punya murid. Tapi tafsiran Ibnu Abbas kan boleh dong berpendapat seperti ini. Kalau kita baca tafsir Jalalain beda lagi. Yang diserupakan adalah penjahatnya yang ingin menjahati Nabi Isa. Kalau saya beda lagi. Wah, kalau Saya kau. mengatakan Nabi Isa sendiri yang disolaba, bukan di Palangkayu ya. Kalau salib di KBBI, Palangkayu artinya. Kalau solaba di Quran artinya beda. Bukan di Palangkayu. Tapi disiksa. Sehingga mengeluarkan darahnya dari tubuhnya nggak mati. Nabi Isa sendiri kalau saya. Tapi nggak mati gitu. Yang diserupakan apa? Kematiannya oleh kepada mereka. Gitu. Jadi kamu ikut yang mana? Karena Ikut muktadanya adalah Quranmu, kotala. ikut hadismu, ikut tafsirmu, atau kamu ikut diri sendiri? Saya ikut terjemahan saya. Oh, ya udah. Tapi ini terjemahan saya nih, sabar dulu. Terjemahan saya. Tapi dalam istihad, ini kan saya kan bukan ulama. Ya, sehingga saya tidak bisa mengikuti istihad saya. Akhirnya saya mengikuti yang mana? Kalau saya pribadi mengikuti yang Jalalain. Begitu. Oke ya, berarti Quran dengan hadis tidak ada kesepakatan. Bagaimana Itu kan ada 4 tafsir nih ya. Iya. Tafsir. Kenapa Contoh, 4 tafsir itu nggak ada kesepakatan? Loh, jangan gitu bro. Tafsiran itu, emang ada makanya- berapa? Bibel lu ada banyak penafsirannya loh. Nggak ada penafsiran Alkitab. Waduh. Komentari itu siapa? Itu kan buatan para pakar-pakar. Menggali dari akar kata dan konteks. Jadi bukan diriwayatkan oleh Yesus dan para rasul itu. Iya, bukan para rasul. Beda ya. Nah, Jalalain Sebentar. Jalalain dalam memanai ayat Bentar. ini nggak pakai Tadi kau udah banyak hadis. kali ngomong. Ini Udah. ini contoh ya data sejarah arkeologi Alexamenos Gravito. Ini jadi ada coretan-coretan yang ditemukan gitu ya di dinding dari mana. Ini di dekat Bukit Palatium. Ini ada sumbernya ya dari Palatin Antiquarium, Roma. Jadi ini olok-olok dan fitnah terhadap iman Kristen diekspresikan dalam coretan yang terdapat di dekat Bukit Palatium ini. Jadi bentuknya salib. Jadi ini kan domba yang dikorbankan kira seperti itu. Jadi ya memang salib dulu Pak. Bukan tiang jemuran atau tiang apa, bukan salib. Bukan tiang listrik. Salib. Iya. Jelas ya, kalau kekristenan sangat kaya akan data arkeologi Pak. Dan Jadi arkeologi itu bisa divalidasi bro. Ya. Tutup Alkitab kami, tetap dunia bisa membuktikan Yesus Kristus dan kekristenan adalah fakta sejarah. Tanpa adanya Alkitab pun masih bisa dibuktikan. Alkitab dengan sejarah itu sejalan. Iya, Beda, jadi sama pembuktiannya Islam bukan beda. rambutnya Yesus, bajunya Yesus, sepatunya Yesus, nggak kayak gitu Pak, cara pembuktian kami. Itu nggak level di kami seperti itu. Itu namanya. Tapi tadi dari beberapa tafsir yang Tristan tunjukkan itu kok nggak ada kesepakatan. Padahal tafsir itu kan orang-orang hebat. Tafsir itu ini ya dari riwayat Nabi dan lain sebagainya lah katanya. Pernyataan Nabi. Kok bisa sumber Tapi sih, satu? Yang paling krusial sebenarnya ya itu adalah Maryam binti Kelamaan gue di Harun. sini nih.
Kalau Itu beda ya beda. Maryam Duren ya, binti Duren Imran. lu kasih tahu, lu bilang penipu, siapa yang menipu itu kalau sama. Gini ya, sebenarnya Ya, Bro kalau beda ya Tristan, beda. Kalau Bukan sama, di gue pakai terjemahan gue sendiri. Nggak iya. bisa memang yang di. Jadi dalam Gini. Al-Quran itu selain tidak sesuai sejarah, juga nggak sesuai dengan adat istiadat. Kok nggak sesuai sejarah ceritanya. sih Pak? Lukas, Markus, Matius, Yohanes emangnya sama isinya. Seperti Tabrakan sana tentang sini kok. tentang cerita Sejarah. Maryam dipelihara oleh Zakaria itu aja kan nggak Iya, waktu sesuai dengan penyaliban adat Yesus istiadat saja yang lain. Maria itu ada di Yohanes, tapi di Markus, Nggak, Yohanes, yang Lukas paling nggak ada. yang paling krusial itu adalah Yang paling Maryam fatal itu binti adalah Imran, ya Musa Lukas sama bin Imran, Matius itu dan berbeda gitu. Harun bin Imran. Itu paling krusial. Ini karena kekanak-kanakan. Kalau Iya, masih iya. nanya Kok itu, kanak-kanak nggak usah ya. debat deh lu. Lo Bro, kok nggak dengar sedap? nih ya. Hadis lo kok yang ngomong Nah, Musa bin Imran? Sekarang itu di begini, dalam ada nggak namanya Qiyas 3 ayat Nabi? 37 Sabar. ya. Ada nggak namanya Nah, ayahnya Nabi Musa di Qiyas Islam? 37 itu Tunjukin. ya. Imran. Mana hadisnya? Mana ayatnya? Bentar, ini tadi kan nyinggung kuburan. Ini ya, ada data sejarah kuburan Petrus. Jelas, Pak. Berbagai penggalian Paulus dan kok, mintanya seterusnya. Lukas kok. Yang ditanya Lukas. Ya sabar dulu. Ya, intinya kan valid tokoh ini. Siapa namanya Irban. si Duren tadi mengatakan ayahnya Musa namanya Imran. Mana hadisnya? Iya, Sabar, itu tenang. hadisnya. Pak Irban, bukain Pak Irban. Tolong Pak Irban. Ya, biar Ya, dia siap. malam Aja ini Qiyas belajar 19. tentang hadis. Ya. Buka Oh, Qiyas sudah, 19 sudah. sama Qiyas 3 tuh. Kalau minta itu. Nggak ada nggak nama Imran? Saya melewati Musa bin Imran. Udah jelas tuh. Ya. Sabar, nggak apa-apa. Terus? Bapaknya Sabar. Musa siapa? Bin Imran. Di sini doif apa maudhu apa sohain? Wah, doa. Ya kan saya tanya, nggak masalah. Mending Boleh dong. Kalau sohain semua di sini kacau Pak. coba Coba kasih lihat Qiyas Pak Irban 19. atasnya. Kayak 19 apa? Atasnya kasih lihat. Qiyas Sahih 19 Muslim. ayat 28. Atasnya Sahih Muslim Hmm? 240. Lo cari dalam Google. Sahih Apa Muslim isinya? Sahih Muslim itu doib apa enggak? Gitu aja deh. Ya, kan begitu ya. Iya. Sahih Muslim 240. Lo cari tuh. Ntar banyak tuh. Banyak website yang Ya. terjemahan Indonesia. Lo mau yang bahasa Muhammad Inggris? SAW, teman. Hmm. Saat mengatakan nama Nabi, contohnya Nabi Ibrahim, nggak pernah dikatakannya bin Azhar. Ini baru ini kejadian. Nabi Muhammad Azhar. mengatakan, sabar dulu. Mengatakan Nabi Musa bin Imran. Kalau di Quran sama sekali tidak ada nama ayahnya Nabi Musa. Begitu. Tapi Musa punya saudara perempuan nggak? Nggak ada di Quran. Kalau gue kasih tahu ada gimana? Mana? Silakan tunjukkan. Kalau gue kasih Nabi tahu Musa ada punya bagaimana? saudari perempuan gitu di Quran. Coba tunjukin aja. Surah 20 ayat 40. Apa isinya? Saudara perempuan Musa. Surah 20 ayat yang 40 ke 40. Ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami memberi. Ini 21 ya. Ada lagi Tristan. Surah 28 dulu, ayat 11. Lagi-lagi dikatakan. Lagi. Iya. Lagi-lagi dikatakan Musa mempunyai saudara perempuan. Surah 28 ayat 11. Hal adullukum alaman mai.
Ketika saudara perempuan berjalan lalu dia berkata kepada keluarga Firaun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu?" Ini kan sekitar istana, saudara perempuan. Ini mah anaknya Firaun, cuy. Ya, game over loh. Ini tentang Musa. Iya. Hmm. Emang Musa yang ngasuh siapa sih? Ketika dikatakan saudara perempuanmu berjalan, di situ saudara perempuanmu Iya. berjalan itu Gue saudara nanya sama perempuan lu, Musa yang atau nemukan saudara Musa itu perempuan? siapa? Nah, Anaknya Firaun bukan? Kalau di kitab lu. kalau di kitab iya putri. Nah, Ya, putrinya kitab putrinya Firaun. Firaun. Kalau Tapi kan diangkat jadi di anak, putrinya tuh jadi Quran kan saudaranya nggak? istri. No. Di Quran dikatakan istri Firaun yang Loh, menemukan. loh. No. Firaun punya anak nggak? Anda, Coba Selain Musa. dibuka 3 Anda ayat. jangan Punya anak campur-campur nggak selain aduk. Musa? Gue tanya. Oke, sekarang surah 28 ayat 11. Lu silakan 23 sangkal. loh. Hadis lu sangkal, Quran lu Surah sangkal, silakan. 28 Ayat 11. ayat 11. hmm? Ayat ke-11. Aku bacakan di Imran 35-36 ya. Enggak, surah Boleh. 28 ayat Kalau ini 11. benar. Ya tentang Kalau ini Imran. benar nih. Bohong kali. Lo. Iya, Bukan nggak ada kali. masalah. Bukan saudara perempuan Musa kali. Kan di sini benar kalau ini. Enggak, apa tadi memang enggak. Loh, kok Ngeles tahu? aja. Terus Ini Tristan itu banyak kali jurus silatmu. Tapi yang paling nggak suka aku Enggak. silat lidah Namanya itu. enggak ada di sini. Enggak apa-apa, ini terjemahkan Nggak dulu ada masalah aja. dong. Gimana ya? Namanya udah siapa di tenang. sini? Namanya siapa? Namanya Maryam binti Harun. Maryam binti Harun. Di mana Harun. dapatnya? Ya, malah Surah berapa? 19, surah 19 ayat 28. Oh, ya Ukhta Harun. Itu yang ngasuh Iya. Zakaria. Ya. Udah selesai. Hai saudara perempuan Harun. Ya udah selesai. Nah, Jadi lu hai ngambil dari saudara perempuan hadis, Harun. lu kaitkan Oke. ke Quran, lu Itu. bantah itu sini kan? Oke. Loh, emang begitu kan? Maka Oh, dia yaudah. Di Maria Matius 1 ayat menuju pada 11, anaknya. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria melahirkan Yesus. Aku mau nanya sama lu, Sekarang, Yakub itu hidup di zaman siapa? Apakah di hadis Yakub itu itu hidup di dikatakan zaman Itu siapa? udah bapaknya aku Musa jelasin siapa? lalu kan, Bro. Yakub Itu bukan itu Yakub yang hidup di zaman sama siapa? dengan di atas, itu baca yang benar dong. Bapaknya Musa Makanya di hadis kesamaan siapa? nama lu kait-kaitkan. Bisa Gitu kayak kan? gitu karena Ujung-ujungnya jelas kan? ditulis silsilahnya kalau di Bible, Bro. Nah, sekarang Masa begini. bisa kayak gitu. Di hadis dikatakan bapaknya Sekarang Musa begini siapa? ya, gua kasih tahu Bapaknya sama Musa lu. siapa? Lu maksa-maksa gua akan maksa-maksa lu juga. Iya. Mengakui bahwasanya ya Matius 1 ayat 1 Yesus anaknya Daud, gua paksa lu Nggak Yesus hidup di zaman bisa. Daud gitu. Silsilah itu ditulis secara runut, nggak bisa. Sekarang Yesus anak berkata, Daud. Yesus Berarti Matius 1 ayat berkata, 1 salah dong. Yesus berkata, Itu bagaimana Yakub yang mungkin berbeda. Mesias itu anak Nah, Daud? ya di dalam Al-Qur'an Sedangkan Mazmur 110 mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, di samping di dalam kananku. Al-Qur'an dikatakan ayahnya Musa tuh memang nggak ada namanya. Di hadis ada. Nama ibunya pun nggak ada namanya. Di hadis ada. Nggak ada nama ibunya Musa alaihissalam, nggak ada. Hawa aja Dan nggak ada di dikisahkan Al-Quran. dia, diam dulu lu. Benar nggak? Dikisahkan Hawa nggak dia ada. itu ditemukan oleh, ketika dia juga ibunya, ditemukan oleh istrinya Firaun. Ya kan? Ditemukan oleh Firaun. Apalagi gue mau turun dari tadi. Kemudian dijadikan anak. Tidak ada nama ayahnya di sini. Di PL, nama ayahnya adalah Amram. Bagaimana bisa sama dengan Imron? Loh, Quran dan hadis yang mengatakan sama kok. Bukan, itu Amram, Imron. Sama nggak? Beda. N belakangnya sama M belakangnya. Beda. Beda ya sudah beda. Jadi?
Nah, intinya di sini, Poinnya apa? kalau kesamaan nama Hmm. antara satu zaman ke zaman yang lain, contoh hari ini nama Adam udah berapa banyak? Hmm. Zaman Yesus saja Sekarang Yesus hadis ada itu 2, salah. Yesus Barabas, Hadis Yesus Kristus. Nama di Maria ada dalam 6. hadis Muhammad Maria ini, mengatakan Maria itu, Maria Ono, Maria Ene, di Maria dalam Magdalena, Maria hadis ibunya Yesus, Maria sepupunya Yesus. Muhammad Yohanes ada mengatakan 3, Yohanes anak ketemu Zebedeus, Yohanes Musa Ini Pembaptis. Tristan ini hanya bin ngoce Rod. aja, nggak Yakub ada ada isinya. 2, Yakub kakeknya Yesus, Ya itu yang namanya kakek takiyah. tirinya. itu. Yakub di zaman Israel. Berarti Yusuf Musa ada juga 2, Musa juga Yusuf banyak itu yang suaminya Musa itu ya. Maria, Nah, Yusuf ini anaknya bentar, Yakub. bentar. Musa itu Aku bukan baca. Musa yang ada di dalam PL berarti itu. Musa lain itu. Ya bukan kayak gitu, bro. Kalau Tristan. kesamaan nama dikatakan kesalahan Banyak Musa Quran kan berarti gitu kan. Enggak ini Oke, Tristan. sekarang Tristan, bentar, kita bentar. berikutnya ya. Enggak, Kita tunggu, lagi tunggu, yang tunggu. lain nih, Abu, bro. gitu loh. Bro, Tunggu, Yang aku paling ngeluarin ayat banyak dulu. itu di kitab kalian sama nama. Ya aku mengeluarkan ayat dulu. Aku mau tanya sama Tristan apapun Keluarkan jawabannya. ayatnya, itu- ayo. Aku terima. itu Tunggu di tunggu. dalam Tunggu. QS3 ya. Ini tunggu. Ya, Ya ini. Maryam Ya. dipelihara oleh Zakaria. Masuk akal nggak? Tunggu. Masuklah. Itu jangan gitu. Baca dulu. Ketika istri Imran berkata, Closing. ya Tuhanku, sesungguhnya aku Terus capek bernazar kepadamu. Hmm. Apa? Janin. Yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Makalah terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ketika istri Imran ya, ini masih 36 nya sekarang. Iya, yang lahir Maka- perempuan. Iya, maka ketika yang lahir perempuan namanya Maryam. Hmm. Berarti bapaknya Maryam ini Imran. Hmm. Benar kan? Hmm. Nah, pertanyaannya, Imran Kenapa siapa nanya? di sini? Ya Imran bapaknya Maryam alaihissalam sama seperti Yakub. Punya anak namanya Yusuf. Kau Emang lama-lama kau Israel di teriak-teriak zaman kau. Ishak itu Yakub memperanakan Yusuf nggak? Ketika istri Imran mengandung, istri Imran mengandung Ya. melahirkan Maryam, Iya. bukan buyutnya, berarti mamanya Maryam, papanya Maryam ini Imran, Hmm. gitu. Ya dah. Dah. Nah, jadi Hmm. berarti benar ya, Udah. orang tuanya Maryam itu Imran. Hmm. Oh, ya sudah. Gue mau nanya sama bro. Nah, Orang Maryam menamakan Maryam nama itu Yesus suku apa hari nih? ini, apakah Yesus Kristus itu? bukan. Bukan. Yesus pemain bola. Andai ya Yesus ya, Yesus apa? Oh yang pemain dari Rian itu ya? Bukan. Budianto, Yesus Suprianto. Ya udah, sekarang nama lu Yakub, lu punya anak, lu kasih nama Yusuf, boleh nggak? Boleh, tapi di sini kan sudah. nggak jelas. Nah itu Imran punya anak namanya Maryam, boleh nggak? Boleh. Ya sudah, selesai. Ya intinya kan Maryam ini bapaknya Imran toh, asli kan? Imron. Ya itu aja. Imran. Ya Imran. Di sini Imran. Imron. Imronah. Dibaca aja kan Imran. Ya. Ya udah itu aja. Nanti selanjutnya lah. Lanjut kalian. Itu kan enak kan? Kalau saya sih mau harusnya kau hapus dulu Matius 1:16 itu. Saya kalau lanjut yang tadi itu mau lanjut di QS3 37 ya. Yang apa pertama, QS3 37 itu kan bisa ditampilin nggak? Itu Zakaria itu kan yang memelihara Maryam, ya kan? QS3 37. Nah, maka dia dalam kurung dengan yang baik, membesarkan dengan pertumbuhan baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria kan. Nah, tahu nggak Zakaria itu siapa? Zakaria itu adalah imam, ya kan? Ya, itu kan di tempat kami Nabi. Imam besar itu tinggalnya di mana? Di Yudea kan, karena dia melaksanakan tugas keimamannya di dalam Bait Suci di kota Yerusalem. Maria itu tinggal di Nazaret, di Galilea. Ya. Itu jaraknya ratusan kilo ya dari Yudea. Nah, yang lucunya kalau Maryam dibilang tinggal di dalam Bait Suci. Nah, ini harus tahu nih adat orang Yahudi ya kan ketat.
perempuan tuh nggak diizinkan tinggal tetap sendiri di bait suci. Itu akan melanggar hukum kesucian bait suci, bro. Dan itu Ya, sanksinya berat, Udah belum? ya. Jadi memang itu Udah sosok belum? yang berbeda, makanya harus itu Lebih lucu sesuai lagi, dengan orang ini juga. hamil kuat disuruh sensus dari Galilea ke Yudea, jalan 13 hari 13 malam, kalau nggak brojol tengah jalan. Nah, jawab yang tadi dulu kan nggak masuk akal itu kalau dipelihara Itu masuk Zakaria. akal nggak orang sensus harus Nggak datang masuk dari Galilea akal ke dipelihara Yudea? sama Zakaria imam besar. Saya tanya sama Bapak, itu bertunangan, jalan berduaan boleh nggak? Kok bertunangan? Udah resmi Udah kok jadi suami istri. Baca Lukas 2 ayat 5 dong, tunangan. Makanya lihat Bersama kronologi tunangannya, sejarahnya. mendaftarkan bersama-sama. Baca lagi deh. Nggak jelas juga. Masuk Yang akal tadi, nggak tuh? yang tadi nggak dijawab dilarikan ke Gimana Lah, di Bapak kan mengaitkannya dengan PB. Gimana di masuk Lukas akal 2 nggak itu? Bapak Ibu mengaitkan Zakaria melihara Zakaria Maryam? itu. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, dia imam besar kok. Bapak mengaitkannya dengan PB. Zakaria imam Maryam di aja Yudea, tinggal di Yerusalem, Nazaret di sana. Bait Suci, Ratusan ya kilo, kan? bro. Oke. Sekarang ada nggak dikatakan di Quran Maria alaihissalam itu tinggal di Nazaret? Ada nggak? Yang di Nazaret itu ya adalah, ya karena kan Yesus Mana, orang mana, Nazaret. mana? Yesus Mana? kan Enggak orang di Nazaret. Quran. Taruhlah kalau- nggak ada. Sekarang Kalau di Quran secara kan wajar adat nggak ada. Yahudi Udah, itu imam bukan. tinggal dengan imam itu boleh nggak boleh? Di Quran wajar nggak ada. Apa, Karena Pak? datang Imam 600 nggak boleh tahun maksudnya gimana? kemudian. Perempuan tidak boleh tinggal di bait Allah. Nggak, perempuan nggak boleh tinggal di Bait Allah. Kan Ya, dibilang dipelihara tradisi Zakaria kan, Yahudi nggak boleh. tinggal di bait suci nggak boleh dong. Itu agamanya siapa? Sudah beda Agamanya suku Yahudi lagi. apa agamanya Islam? Yahudi Dah. lah. Ya, kalau di Islam itu Nabi Mana ada Zakaria Islam itu waktu Muslim. itu? Kamu itu makin lama ngomong ngaco lihat kau. Mana ada Emang Nabi Islam Zakaria Kristen? Yahudi. Yahudi. Ya sudah, di kami agamanya Islam, berarti Iya, urusannya mana- kami ber- sama Yahudi. Bawa Yahudi ke sini, mari ke debat. Kan gitu. Klaim aja. Berarti Maryam juga Islam juga berarti itu. Iya. Semua Iya. Islam. Iya. Adam juga Orang Islam. Zakaria Semuanya Islam. Iya. Allah juga Iya. Islam. Banyak dalam pandangan Emang mereka. sejak kapan Maryam itu agamanya Yahudi? Oh, berarti beda berarti Maryam dengan Maria berarti sudah beda tuh. Beda Beda. kisah. Bukan- Beda bukan beda- kisah. bukan beda Contoh kisah. nih, contoh Itu debat Imam kecil. Zakaria nggak kenal itu Contoh, ala contoh SWT, nih. taunya itu Tentang Adonai. PKI ya. aja hari ini Ya, ada Lina. dua kisah. Bukan beda PKI kisah, bukan beda pertama kisah. mengatakan PKI Bukan beda memberontak. kisah, Tristan. PKI Logikanya kedua gini, mengatakan logikanya gini PKI loh. nggak pernah memberontak. Kalau Maryam dengan Maria itu sama, ya. Kenapa tidak Maryam itu orang dari bangsa Yahudi? Kisahnya ini Agama Yahudi. di dua literasi. Gini aja bro, tadi seperti yang gue tanya Logikanya sama gitu Aldo. loh. Kalau orang yang sama, Gini loh, logikanya gini aja. loh, gini loh, gini loh, gini loh. Gini, enggak gini. Contoh saya. Tuhannya, Ya, saya mengambil- Tuhannya Zakaria siapa? Tuhannya Zakaria siapa? Yahweh. Itu Maryam di bait Tuhannya suci aja Abraham udah siapa? masuk akal. Coba, Yahweh. Tuhannya Abraham Yahweh. siapa? Yahweh. Maryam masuk Apakah akal aja. Abraham agamanya Yudaism? Yahweh. Sekarang ya, terus aja. bukan gini. Lu. Sekarang Tuhannya Tristan Yahweh? Bukan. Allah. Bukan, udah jelas bukan, dia udah ngaku Bukan, dari berarti dulu. itu jelas jadi beda gitu loh. Jangan sama-sama kan Maryam dengan Maria gitu. Beda kisah. Emang beda kan dari sejarah beda kisahnya. Bukan Kan beda dia bilang kisah, beda orang gitu loh. Tadi Jadi kamu gini, tadi ngomong Maryam Ada Kristen. ada Iya, tadi jadi Sedangkan Maria, pertanyaannya. Coba dia renungkan Gua bilang kan tadi Maryam begini tinggal di bait Yahudi. tentang suci. Yesus, tentang Isa. Sosoknya objektifnya sama, tapi bisa berbeda, bisa sama, opsional. Saat kapan? Maria. Beda, bro. Dalam Aduh. perdebatan, kalau nggak hapus aja semua perdebatan. Bukan gini, Nggak usah kalau agama kalau saya misal. mau enggak gini. Stop Kalau aja, saya stop aja, mengikuti stop aja analogi debat. kamu, oke gini. Kita Kalau stop saya- debat gini, semua. kalau saya mengikuti Satu analogi dunia kamu, kita stopkan debat. Ini Tadi berbeda. kamu bilang kan Kita Zakaria ilmu kan kecil. Islam, ya, Maryam Nggak bisa Islam. gitu, bro. Berarti otomatis anaknya Maryam itu Islam. Apa perlu gua Gitu loh. gua Oh iya, tunjukkan sama lu? Isa itu Islam Apa itu. perlu Iya, gua Islam tunjukkan lah. sama Orang Maryam Islam kalian? kok. Apa Ma, perlu tunjukkan sama aduh. kalian website yang menyamakan Isa dan Yesus? Website Ya, sekarang- Kristen. Sekarang Pak Irban, Gua tolong dong. tunjukin ya, gua tunjukin ya. Pak Irban, analogi Saya- itu tadi Iya. gimana sih? Aduh. Websitenya. Saya- Ini website saya dulu, kasih orang. link Dulu. dari MUI. Kan dia demennya sama Ya. MUI, ya.
Kalau Maryam itu Islam, berarti Muhammad itu bukan pembawa Islam. Itu. Karena Maryam itu Loh, lahir lebih yang dulu Nabi daripada Nabi Muhammad. Muhammad bilang pembawa Islam siapa? MUI. Coba Pak Erben buka kayak Pak Erben. Dia Hah? kan demen sama Nabi MUI. Muhammad itu Share screen meneruskan siapa ya? Islam. Share screen. Tuh, Pak Dom. Nabi linknya. Muhammad itu meneruskan. Iya. Oh meneruskan. Tapi kok dibilang MUI Iya, membawa ya? meneruskan Waduh, berarti risalah kok. MUI salah. Iya kan MUI sekalian salah dong. membawa lah jatuhnya. Ya. Emang yang MUI ciptakan salah dong. Islam itu siapa? Nabi Muhammad gitu? Nih. Ya, berarti salah dong. Ini nih, gue kasih tahu nih website yang Ya. menyamakan Isa dan Yesus ya. Heeh. Namanya http Isa. Enggak, jadi MUI salah dong. Nulis seperti ini. Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Salah ya MUI. Nah, ini nih penjelasan. Islam membawa ajaran yang akan mengantarkan pemeluknya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi belum masuk surga pasti juga. Gimana itu? Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya dalam bentuk nilai-nilai yang abstrak, namun juga dituangkan dalam aturan-aturan yang disebut dengan syariah Islam. Syariah Ada Islam syariat adalah Islam aturan pada waktu itu di yang sana. mengatur tata hubungan manusia dengan Allah Ya, SWT dan berarti manusia dengan manusia. kalau Maryam itu Islam, berarti MUI salah. Sesuai kata Tristan. Itu aja. Nah, nanti kalau gua puncakin ke atas, siapakah yang menciptakan Maria? Yang menciptakan Yahweh. Maria. Yahweh. Bukan jawabannya bukan gitu. Maria itu lahir dari mamanya. Iya. Iya, saya 43 ayat 1 dikatakan, inilah firman Tuhan yang menciptakan kau Yakub. Maria diciptakan nggak? Ya diciptakan. Kenapa? Menciptakan di situ Siapakah kata apa? menciptakan Maria? Kata apa? Siapa menciptakan Maria? Ya Yahweh lah Siapa melalui menciptakan ibunya Maria? dan bapaknya. Itu namanya sistem reproduksi, Aduh. Tristan. Sistem reproduksi. Jadi nyawanya Maria itu dari reproduksi siapa? Nyawanya. Bapaknya menciptakan dia. Gitu loh. Nyawanya Maria, Kalau enggak, siapa yang Taruh Pak reproduksi? Bagus. Dia mau pakai lempar isu. Dia mau lempar isu yang di Yusuf Madubulu. Nah, jadi Siapakah yang lu membunuh pikir Maria? nyawa itu Gitu loh. cloning ya? Loh, kok nyawa cloning? Sistem reproduksi tahu nggak sistem reproduksi? Reproduksi, berarti bukan diciptakan nyawa juga. Loh, semua segala sesuatunya kan udah berjalan sesuai sistem. Iya, Siapa ya yang berarti menciptakan nyawa itu siapa yang nyiptain? Gini. Siapa yang nyiptain Siapa nyawa? kayak yang menciptakan Tristan? Ayo. Allah. Nah, sudah. Lewat siapa? Lewat bapaknya dan ibunya. Nah, dalam syariatnya, dalam sebab akibat melalui orang tua. Kenapa? Ya sudah, siapa yang menciptakan Maria? Ya. Lalu isu yang mau dilempar apa? Ciptakan gitu Maria aja. siapa? Langsung aja. Yahweh. Langsung aja. Yahweh. Langsung aja. Yahweh. Melalui Bagaimana bapaknya caranya? dan ibunya. Bagaimana caranya menciptakan? Bagaimana caranya? Melalui bapaknya dan ibunya. Minta detailnya. Ya kan pertemuan sperma dan sel telur. Mana sih? Gimana ayatnya? Nggak pernah belajar biologi ya? Mana ayatnya? Ngapain ada ayatnya? Sekarang saya tanya. Bagindamu, siapa yang menciptakan bagindamu? Allah. Nah, Mana datanya? Lewat apa? Dan orang tuanya. Orang tuanya. Mana ayatnya? As-Sajdah 6 sampai 9, Al-Mu'minun 2, Al-Mu'minun 12 sampai 14, Al-Insan ayat 2. Enggak ada itu. Al-Mulk ayat 2. Buka. At-Tariq 5 sampai 7. Yakin. Habis kalau kalian Yahudi nih, kayak kemarin pernah punya Yahudi kok mental kok apalagi kalian. Yakin bawa-bawa tarik. Ntar ini ngambek dah. Bawa tafsirnya ngambek dah. Bawa tarik. Ya, coba. Ya. Pertama dari At-Tariq 5 sampai 7. Kalau mau keterangannya dari As-Sajdah 7, 8, 9. Allah, dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Siapakah dia? Al-Imran ayat 55. Ma inna masalah Isa kama masali Adam. Khalaqahu min turab. Adam diciptakan dari tanah. Kemudian As-Sajdah ayat 8. Dia dan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian air itu dari mana? Al-Mu'minun ayat 12 dari saripati tanah. Kemudian bagaimana? Tarik 5 sampai 7. Apakah manusia tidak memperhatikan? Manusia diciptakan dari air yang disemburkan. Masalahnya apa di sini?
Baca lagi dong. 5 sampai 7, 8-nya. Ya, dari antara tulang sulbi. Masalahnya apa? Ya. Tulang sulbi dan apa? Dada. Kenapa emang? Nah, tulang dada. Hmm. Tulang dada siapa? Emang lu nggak punya tulang dada? Tulang dada siapa? Air mani itu berasal dari tulang dada siapa? Itu tulang sulbi, dari antara tulang sulbi. Nah, tulang sulbi laki-laki dan Terus masalahnya apa? Dannya apa? Dan. Iya, dan tulang rusuk. Kenapa masalahnya apa? Ya, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ya, masalahnya. Dari antara, ingat, dari antara. Ya, oke, biarpun dari antara. Masalahnya, air mani tidak diproduksi oleh perempuan. Pak, air mani itu, Pak, itu dikatakan nutfah, itu umum. Bisa sperma, bisa ovum. Bisa sperma, bisa ovum. Waduh. Sejak kapan air mani itu ovum? Konteksnya. Tergantung konteks. Oh, tergantung konteks. Oh iya dong. Ya. Emangnya kedokteran abad keberapa munculnya? Hah? Waduh. Sekarang ovum itu berasal dari tulang dada. Apanya? Ovum berasal dari tulang dada perempuan. Ovarium. Iya, berasal dari tulang dada perempuan. Ovarium. Terus masalahnya apa? Kok masalahnya apa? Lu tinggal bilang iya atau enggak. Makanya belajar biologi. Oh, karena belajar biologi ya. Iya. Lu sekolahnya di mana dulu, Dek? Cuma SMA gue, cuma SMA ya. Iya, apa IPS? Ya. Oh, IPS juga. IPS, sosial. Ya nggak jadi. Nah, ya akhirnya percuma ovarium itu berasal dari mana? Ovarium berasal dari mana? Nah, sekarang kita masalahnya dari laki-laki dulu, dari antara tulang sulbi. No. Langsung ke ovarium. Lu yang bawa-bawa atarik. Jangan no. Gue bilang jangan sekali bawa-bawa atarik. Quran mengatakan sperma air yang dipancarkan air dari antara tulang sulbi. Benar apa enggak? Agak. Sementara yang memproduksi adalah sperma kan? Testosteron. Sperma itu diproduksi oleh testosteron. Nah, testosteron, bukan dari antara tulang sulbi. Ya. Oke, udah selesai belum? Berarti Al-Quran salah gitu kan? Oh, enggak, bukan Al-Quran yang salah, lo-nya yang bawa-bawa itu. Nah, sekarang tolong di-share ovarium itu adanya di mana? Waktu lu coli ereksi, pas keluar air, itu berapa persen sperma? Berapa persen sperma? Lu tahu sperma gak sih? Semuanya lah sperma. Ya, apakah air waktu keluar dari sini? Itu perempuan sih. Waktu ereksi, sabar dulu. Berapa persen waktu lu coli di sini keluar airnya? Ereksi sperma ini berapa persen? Ejakulasi ini? Ereksi atau iya, ejakulasi itu berapa persen sperma? 100%. Kalau ejakulasi itu adalah sperma semua. Oh, ya udah, gua stop lah. Ngapain gua jelasin? Jutaan sel. Nah, sekarang mari kita bahas ovarium. Lu ajarin gue dong. Ya udah, lu ajarin gue dong ovarium. Lu ajarin gue ovarium dari tulang dada perempuan. Kalau IPA gua ajarin. Lu yang bawa kok atarik? Karena lu IPS. Hah? Karena lu sosokan bawa atarik? Nah, lu rasa gini. Lu bilang sama begini. Ya, bahas ovarium. Lu bilangnya. Ya, ajarin gue. Ke apa? MUI. MUI, atarik 5 sampai 7 salah nih. Berarti bukan Allah yang mendapat manusia. Gua nggak bilang seperti itu. Gua nggak bilang seperti itu. Ya, lu bilang tadi 100%. Air yang keluar saat lu ejakulasi 100% sperma. Dapat belajar di mana? Ya, sekarang lu ajarin gue gitu loh. Ovarium. Anggaplah gue orang bodoh yang ingin lo permalukan gitu loh. Nah. Kita cerita yang lain. Bukan YHWH yang menciptakan manusia. Ini perdebatan gue sama Yahudi dari kemarin. Bukan YHWH? Iya. Memang bukan. Jadi siapa? Artinya siapa yang menciptakan Maria? Dialah yang berhak mengisahkan tentang Maria. Itu yang dibawa dari Al-Quran.
Kalian mau percaya silakan, nggak juga nggak apa-apa. Aku udah bertahun-tahun di sini tadi, berjam-jam. Ambil dulu ya, capek nih. Gitu loh. Bukan Masih nyawi yang banyak. menciptakan manusia. Jadi siapa yang Atau gue mute dulu deh, gue manusia? mute deh. Capek gue nih, musim yang lain ada nih. Mami dulu. Udah capek. 100% sperma pada saat ejakulasi. Ya terangkan dong. Gua kan orang IPS nih, bukan orang biologi. Terangkan bagaimana sperma, apa perbedaan sperma dan air mani dan ovarium. Udah keluar dia. Iya. Udah keluar. Apa mental? Keluar. Semua disangkali dia. Penting ngomong. Iya. Masa? Ayo udah lah itu. Aduh, Kalau kita kacau. bicara tentang sperma dan ovarium, kan banyak tuh penjelasannya tuh loh. Dari sudut biologi, Tulang kedokteran, gitu loh. tulang sulbi itu kan tulang ekor kan. Iya. Itu tulang sulbi itu yang itu, tulang ekor. Bisa dicari kok itu ininya, sumbernya dari biologi sama kedokteran. Tapi Sperma hebat itu lah berasal dia. dari mana, ovum itu berasal dari mana. Jelas loh. Hebat Tristan nih. Itu tadi di Qurannya kan yang Maryam dipelihara sama Zakaria. Zakaria itu imam besar. Nggak sesuai. Ini masih ada nih Pak Surip sama Pak Munir. Coba tanya Pak Munir. Pak Munir, Ya. Gitu biasanya. Pak Munir, coba. Iya. Ini masih ada Pak Munir, Pak Surip. Berarti orang tuanya Maria Ibu Isa, sama orang tuanya Harun sama namanya. Orangnya berbeda. Jadi dengan berbedanya Tuhan Yesus dan Isa, maka ayat-ayat yang ditulis di dalam Quran di KS, misalnya Al-Masih itu putra Allah, kemudian apa lagi banyak itu, ya silakan aja, memang Al-Masih bukan Yesus, silakan aja. Kan gitu. Karena di dalam Al-Quran kan menyebutnya sebagai Al-Masih. Kan itu adalah pribadi yang berbeda, sosok yang berbeda. Jangan ditujukan ke kita ayatnya orang Kristen. Gitu. Terlalu banyak tuh perbedaannya itu. Tuhan Yesus sama Isa. Yang melahirkan berbeda, waktu dan tempatnya juga beda, benihnya juga beda, kan begitu. Sama ceritanya juga, kan ceritanya aja beda. Yang kalau dia kita kan yang mengambil Musa itu kan putri Firaun kan? Iya. Iya, ketika ibu Musa itu ini kan naruh dia di Tarbantin ya, di apa tuh? Iya, Palung ambil kemudian tapi dia diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Iya, itu. Jadi putri Firaun itu hanya mengambilnya kan untuk menyelamatkan. Kan ada waktu itu kan dia diikuti oleh kakaknya kan, Musa. Ya. Kakaknya inilah yang mencari pengasuhnya, dan pengasuhnya adalah ibunya sendiri. Iya, kakaknya itu berarti kan yang Maryam itu kan? Maryam kakak Musa kan? Saya lupa itu ya. Soal ada yang iya, kayaknya Maryam itu.
Karena kalau di dalam Alkitab itu, kalau saya tidak salah itu, bahwa kan ketika ibunya Musa itu menaruh bayi Musa itu, ya kan, di apa, di dalam apa namanya itu, kayak semacam palungan itu kan, lalu di ini kakaknya Musa kan melihat itu, ya kan, itu ketika putri Firaun menemukan bayi Musa kan itu. Jadi kisah yang di Imran itu kisahnya Yahya, Yohanes Pembaptis. Iya. Waktu kapan ya? Kan- Dua hari yang lalu udah saya kasih tahu itu. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis itu bapak dan ibunya itu keturunan Lewi. Dari keturunan Harun. Kan kemarin Kalau nggak sempat salah kan dia pengen arahkan ke situ, ya. ya itu kan pengen punya anak kan, bernasar kan, Heeh. orang tuanya Yohanes. Iya. Si Zakaria yang kan, jika aku dapat aku apa ya, bisu apa. Nih Pak Munir nggak mau buka mic nih. Mumpung ada produran, siapa tuh mau belajar ilmu hadis. Jadi udah nggak sesuai sejarah, udah nggak sesuai silsilah, udah nggak sesuai sama adat istiadat. Tapi tetap dipertahankan. Kalau orang tuanya Yahya siapa ya di Quran? Dituliskan nggak? Nggak ya? Orang tuanya Yahya. Ada itu cuma lupa. Zakaria. Zakaria ya? tadi. Hmm. Oh, Zakaria. Kan itu bertentangan kan? Sama di isinya di Bible beda ceritanya. Tentang Yohanes Pembaptis. Elizabeth itu kalau di Alkitab sepupunya Maria kan? Dia dari apa? Keturunan dari suku Harun ke suku Lewi. Sama dengan suaminya kan, sama Elizabeth. Nah, Zakaria ini apa punya istri namanya ini kan Elizabeth kan? Ya. Iya kan? Nah, Elizabeth ini saudaranya sepupu saudaranya Maria gitu loh. Coba dibuka aja. Ini saya buka ya, Lukas ini saya share screen-nya. Lukas. Tunggu ya. Kelahirannya Yohanes Pembaptis, Lukas 1. Lukas 1. Lukas 1 ayat 5 tuh, pada zaman Herodes. Ini ya. Ya, Raja pada zaman Yudea. Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria, oke? Ya. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Iya, jadi si siapa? Imam Zakaria dan istrinya ini dari keturunan Harun. Ya. Mereka suku Lewi kan berarti. Ya, sedangkan Maria dari suku Yehuda. Iya. Nah, oke. Lalu kita cari ini. Oke, Maria. Nah, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu. Oke. Di Lukas 1 ayat 36. 36 ya. Ia pun sedang mengandung. Jadi sanak itu kan saudara, sepupu kan? Pengertian sanak itu kan sepupu masih. Coba dilihat aja itu sanak itu di bahasa itunya. Lihat aja Adolphos atau Adolphe. Adolphe itu kalau nggak salah Adolphe saudara kandung ya. Nabi diutus oleh kaumnya. Tapi cuma kaum Israel aja yang banyak nabinya. Di Mesir nggak ada nabi. Ini sanak. Kalau sanak kan berarti ada hubungan darah kan begitu.
Iya. Cuma dari mana gitu kan? Karena itu sih Lihat pemahaman. aja interlinearnya Pak Bagus. Hah? Bible Hub-nya. Apa Bible tuh? Hub-nya lihat aja Bible Hub-nya. Interlinearnya bicara apa? Oke ya. Lukas 1 ayat 36 tadi ya. Luke, L-U-K-E. Luke, Iya. Luke Luke 1:36 Bible Hub. enam. Saya scan dulu. Relatif. The Elizabeth behold and she also Situ apa? relatif. Singesis ya, Singenis. Ya, Singenis. Singenis, bukan Adolphus atau Adolphe ya. Ini. A kind to relate. Relatif, Iya, relasi. relasi. Fellow countryman, kinsman. Songen S. Ini apa bahasa Indonesia? Penggunaannya itu Yusuf. Gimana? Related, subs, fellow, kinsman. Kinsman itu apa tuh? Of the same stock. Kongenintal ini apa? Kongenintal. Saya cari ini ya di kamus bahasa Inggris. Iya. Apa? Kan ada kinsman. Terus kongenintal, akin to. Sinonimnya ke sepupu, kemudian sepupu. kin. Kin ini apa nih? Example Nah, ini. of kinsman. Relative, kinsman, cousin. Oh, cousin juga, saudara berarti. From son and genos. Relative by blood. Fellow, Kinsman itu sama. Berarti ada hubungan darah. Dia tuh kayak sepupu. Kayak Iya. sepupu. Kinsman. Itu. Masih saudara, bukan tante, bukan apa. Iya. Cuma sepupu dari mana kan gitu? Dari bapak, dari ibu. Sepupu berapa kali? Kemungkinan ini dari ibu ya. Berarti Mungkin dari ibu karena dia kan Ya, dari Kinswoman. bapaknya ke Daud kan gitu. Ya, Raja Kinswoman. Daud. Kalau Israel itu kan dia mengenal silsilah laki-laki istilahnya. Kalau laki-lakinya Yahudi, perempuannya Lewi ya tetap anaknya Yahudi. Yehuda. Yehuda. Zakaria ini Mereka aja nggak ngerti. Yehuda. Zakaria ini Yehuda ya? Bukan, Lewi. Dia Lewi, istrinya Lewi. Elizabeth Lewi. Maka itu dia bisa jadi imam. Suami Berarti istrinya Lewi. Makanya Yohanes membaptis Yesus. Berarti dari Elizabethnya mungkin. Gitu loh. Kenapa? Dari Elizabethnya, Maria. Elizabethnya Lewi. Enggak, Elizabeth Lewi. Harun, ya Lewi. Cuman mungkin entah ibunya. Mungkin dari emaknya Elizabeth. Iya, Elizabeth kali. Iya, ibunya Elizabeth. Tunggu Kalau dulu, dalam bentar ya. bahasa itu kali tantenya gitu loh. Enggak, jadi tunggu dulu, aku mau telepon. mungkin ya ini predisiku kan. Karena kalau bapaknya Elizabeth kan dari Lewi. Nah, mamanya Elizabeth ini dengan bapaknya Bunda Maria ini ya mungkin Mariboto. Gula-gula Marburu lah. Tidak, Le? Bisa jadi. Ah, udah di SMS aku. Betul yang lain anak bilang. tulangnya lah kayaknya. Iya, anak tulangnya. Udah di SMS aku ini. Kalau Maribut apa tuh Pak Bagus? Mariboto. Artinya ya Maribut itu ngajak ribut. Oh. Magrito. Iya, yang saling berito. Enggak, nama leseng itu si Duranon. Maribut katanya. Itu tulangnya lah, kayak tulangnya itu.
bapaknya ini. Kalian dengar nggak katanya si Tristan Hmm. bahwa ayat yang aku tulis itu surat Hmm. domba kecil. Keren katanya dia. Kau bikin nggak bisa aku bikin satu surat. Mau 10 surat. Aku bikin. Tadi siapa yang kejang-kejang itu? Kau baca. Ngapain aku baca? Baca lah. Nanti aku baca pun kau nggak percaya. Tristan baca. Itu bagus katanya. Ya lihat aja, kekal nggak? Iya, kekal nggak. Gua tulisin di candi nanti gitu. Cuman siapanya yang nggak mau baca? Ukuran yang dipakai itu enggak ini, tidak Pandai. enggak pas mereka ukuran yang mereka pakai. Enggak Oh bisa iya, buat tadi ayat ini. tadi dia sosokan bawa mauquf dan marfu itu disandarkan kepada Muhammad ya. Kalau mauquf itu berhenti kepada sahabat. Jadi beritanya itu ya tentang sahabat, Hmm. tapi tetap kedudukannya sahih atau doib itu sih. Tapi lucunya ya, kalau Alkitab Sama dibaca, lucunya lagi nih, ya lanjut bro. lucunya lagi, tahu gak Zakaria itu mengasuh Maryam binti Harun dengan cara Apa apa? tuh? Dengan cara mengundi. Mengundi. Iya, Maksudnya tuh, dengan anak panah. oh, Terus mengundi. Yusuf juga kan diundi juga. Enggak, Hmm. coba buka deh. Surat 3 ayat 44 coba buka deh. Oh enggak, yang ini bapaknya Yesus. Maria datang ke sana Mana? udah hamil punya anak. Hmm. Itu dihujatkan sama kaumnya. Buka dom, Nah, terus Pak Dom. buka apa lagi? Yang dibilang Pak Duran tadi. Quran. Tapi Bro Duran tadi open kamera itu. Kelihatan wajahnya. Iya, kelihatan wajahnya gendut rupanya dia ini. Hati-hati loh, rekamannya dimatikan loh. Anu Le. Sudah. Agak. Berapa itu? Yang bisa lihat. Enggak kelihatan, gue udah cek kok di YouTube, enggak kelihatan kecil. Enggak. Kalau di YouTube enggak. Apa tadi? Surat 344 itu cara mengundi ya. Hmm. Surat 344. Ya. Nah, Loh, kalau tentang kelahirannya, tentang suaminya Maryam, nggak diundi. enggak waktu pemeliharaan. Berarti apa Maryam itu apa? Yatim piatu? Ada Oh, bapaknya. enggak. 37, Poinnya gini kalau nih, yang poinnya tadi gini. 37 ya. Surat 344 dikatakan Maryam itu Zakaria mengasuh Maryam dengan cara mengundi, ya. Hmm. Tetapi di surah 5 ayat 90 mengundi itu adalah perbuatan setan. Mana coba. Ada. Ini Di mana? surat 5, 3 ayat 44. 544. Nah, 3 surat 3 44. Tadi sudah yang undi setan itu. Oh, enggak, yang ini. tentang Zakaria dulu ya. Surat 344. Dia ini mengundi siapa di antara mereka engkau Ya. yang akan memelihara Maryam dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Sebenarnya bukan melemparkan pena, tapi melemparkan anak panah. Kenapa sekarang Nah, pertanyaannya gini juga. Kenapa diundi? coba lu buka. Bapaknya ada, mamanya ada. Coba lu buka surah 5 90. Poin pentingnya di situ. Yang satu bilang mengundi itu perbuatan setan, tetapi Zakaria mengasuh Maryam itu dengan cara mengundi. 99. 5:90. Surah 5:90. Ayo orang-orang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkubur menurut berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji. Loh, pertanyaannya gini, kenapa Maryam diasuh Zakaria? Bapaknya ada, mamanya ada. Ya kan Kristen bilang suka-suka dia. Suka-suka. Susah. Mungkin apa sama supaya kayak Muhammad?
diasuh sama pamannya. Oh, karena kok Bisa. Nabi Muhammad kan nggak ada bapaknya. Iya. Bapaknya kan udah meninggal. Hmm. Meninggal 3 tahun ya? 3 Nggak tahun tahu saya. apa mungkin 4 tahun. Imran itu meninggal juga. Padahal Imran nggak meninggal itu. Bisu ya. Zakaria yang bisu ya. Imran nggak jelas statusnya. Iya, Zakaria yang bisu sampai berapa? 3 hari. Kalau di Alkitab Iya, sampai 3 hari. melahirkan. Itu sampai melahirkan kan kalau di Alkitab dia setelah melahirkan barulah terbuka suaranya. Beda. Ini kok bisa beda ya? Ya namanya asal bikin aja. Dengar-dengar berapa ya? Lupa sih Muhammad. Tulis lah itu. Gitulah. Main Mas Ongoni. Oh doi. Pas doi. Siapa yang menyalakan Quranku? Bantai. Selesai. Payah, payah. Tapi gawat ya. Jurus-jurus ngelaknya gawat emang dia. Iya, Gawat. MUI. Memang UI sudah benar-benar LSM ditulis kok. LSM tuh. MUI. Ya, iya. Oke, itu tadi gue pancing doang. Katanya beritanya LSM. Ngerinya kan itu. Sebenarnya tadi gue mau bilang MUI itu pengen apa? Istilahnya pengen jihad, Jadikan pemerintahan. Bukan LSM lagi. pengen jihad melawan pemerintah. Ya ini, sebentar lagi nih kan mau jihad. Kalau Iya. MUI dibubarkan, Indonesia bubar. Wah, keren banget. Memang harus Taruh wes. kena semua tutup itu MUI.